Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Jumpa lagi dengan channel Adenium Indonesia. Pada kesempatan kali ini, teman-teman, kita akan saling belajar bersama terkait cara mengatasi adenium yang jamuran, ya, teman-teman. Dan konten ini sebagai media pembelajaran bersama terkait perawatan adenium agar adeniumnya tampil cantik kembali dan sembuh dari penyakit jamuran. Saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe dan mendukung channel ini. Semoga teman-teman semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dilancarkan rezekinya. Dan buat teman-teman yang baru mengetahui channel ini, tidak ada salahnya teman-teman subscribe dan nyalakan loncengnya agar mendapatkan notifikasi video konten terbaru dari saya. Oke, langsung saja simak materinya. Semoga bermanfaat dan menginspirasi teman-teman semua dalam merawat adeniumnya. Selamat menyaksikan. Oke, seperti yang tampak dalam video ini, teman-teman, ini adalah adenium yang terserang jamuran, ya, teman-teman. Dan penyebab daripada adenium jamuran ini ada banyak, ya, teman-teman. Salah satunya adalah kurangnya sinar matahari yang masuk yang mengenai pohon atau tanaman adenium ini. Jadi adenium ini adalah tanaman yang suka panas, ya, teman, atau suka terik matahari. Dan alangkah lebih baiknya tanaman adenium ini ditempatkan di tanaman yang full sinar matahari. Dan apabila kurang sinar matahari, teman-teman, tanaman adenium ini bisa mengakibatkan serangan jamur atau terserang jamuran. Kemudian penyebab yang kedua, teman-teman, adalah media tanam yang lembab ataupun karena media tanam yang tidak poros. Jadi media tanam adenium ini sebaik mungkin atau sebisa mungkin teman-teman menggunakan media-media tanam yang sifatnya bisa mengakibatkan air setelah disiram keluar atau menetes keluar ke bawah di lubang pembuangan atau lubang pot, ya, teman, bagian dasar. Hal tersebut sangat penting sekali, teman-teman, karena jika tidak poros atau tidak seperti yang saya sampaikan tadi, itu akan mengakibatkan media tanam tersebut lembab dan mengakibatkan tanaman adeniumnya berjamur. Kemudian penyebab yang ketiga, teman-teman, itu adalah tumbuhnya rumput yang lebat dan jarang dilakukan pembersihan. Pembersihan rumput ini sangat penting sekali, teman-teman, karena rumput ini bersifat memakan nutrisi daripada adenium, media tanam adenium ini. Kemudian daripada itu, teman-teman, rumput ini bisa mengakibatkan kelembapan yang tinggi dalam media tanam sehingga bisa mengakibatkan berkembangnya jamur yang menempel di tanaman adeniumnya. Jamur yang menempel di tanaman adenium ini masih kecil, teman-teman. Tatkala didukung dengan kelembapan media tanam yang diakibatkan oleh rumput yang jarang dibersihkan, teman-teman, itu akan mengakibatkan jamur tadi semakin berkembang atau semakin membesar. Dan penyebab yang keempat, teman-teman, adalah penggunaan air siraman yang kurang bersih. Jadi tanaman adenium ini, teman-teman, itu memerlukan siraman air bersih, ya, teman-teman. Ada kalanya teman-teman yang lainnya mungkin punya pengalaman tersendiri menggunakan air yang kurang bersih, seperti air dalam selokan ataupun air limbah ataupun air kolam ikan yang kurang bersih atau kurang steril. Hal tersebut bisa mengakibatkan serangan jamur pada kulit adeniumnya, ya, teman-teman. Jadi alangkah lebih baiknya penyiraman tanaman adenium ini digunakan air bersih, bisa menggunakan air PDAM atau air sumur bor yang memang sudah bersih atau steril, ya, teman-teman. Kemudian bagaimana cara mengatasi adenium yang terserang jamur seperti ini, teman-teman? Jadi cara mengatasinya sangat mudah sekali, ya, teman-teman. Teman-teman siapkan fungisida atau pestisida untuk jamur, ya, teman-teman. Jadi pestisida itu macam-macam, ada yang herbisida, ada fungisida. Nah, untuk
pestisida, jenis pestisida untuk mengobati adenim yang terserang jamur ini teman-teman, itu teman-teman gunakan fungisida. Di toko atau di pasaran itu banyak dijual bebas fungisida dengan berbagai merek ya teman-teman. Teman-teman bisa menyesuaikan dengan ketersediaannya di wilayah atau di daerah teman-teman. Dan pada konten ini saya tidak mau menyebutkan merek atau label daripada produk fungisida. Teman-teman bisa menggunakan jenis fungisida sesuai dengan merek yang ada di wilayah teman-teman. Kemudian yang kedua teman-teman, itu teman-teman harus melakukan pruning atau pemangkasan daun terlebih dahulu. Fungsi daripada pemangkasan daun atau pruning ini adalah untuk memudahkan kita dalam pembersihan kulit adeniumnya sebelum dilakukan proses penyikatan atau penggosokan kulit adenium yang terkena jamuran tadi. Kemudian yang ketiga teman-teman, siapkan sikat atau semacam kain, bisa juga, kemudian bisa digunakan manual, menggunakan tangan bisa juga teman-teman. Tetapi akan lebih baiknya teman-teman gosok dengan sikat ya teman-teman. Kekurangan daripada penggosokan dengan sikat ini teman-teman, untuk mengobati jamuran yang sudah akut itu tidak maksimal ya teman-teman. Jadi dalam konten ini seperti yang teman-teman saksikan, saya membersihkan tanaman adenim yang jamuran ini menggunakan tangan manual ya teman-teman, karena jamur di dalam yang menempel di adenim ini sudah bersifat akut atau parah. Kemudian yang keempat teman-teman, jamur setelah dilakukan penggosokan menggunakan fungisida ini teman-teman, itu usahakan di saat terik matahari ya teman-teman. Kenapa seperti itu? Karena setelah pembersihan kulit adenim yang terkena jamur ini teman-teman, bisa langsung menjemur adenim tadi di terik matahari ya teman-teman. Agar apa? Agar fungisidanya bisa bekerja dan menempel di batang atau di cabang adenimnya. Kemudian yang kelima teman-teman, siram halus di saat matahari terik ya teman-teman. Jadi penyiramannya itu setelah fungisida itu lengket atau menempel di cabang atau di batang adenimnya, bisa dilakukan besok harinya ya teman-teman, atau besok lusanya. Kenapa kok harus dikurangi? Kenapa kok harus disirami adenimnya dengan siraman halus teman-teman? Kalau siraman kasar teman-teman itu akan merontokkan atau menggugurkan obat atau fungisida yang sudah kita oleskan tadi. Kemudian yang keenam teman-teman, itu kurangi penyiraman air ya teman-teman. Jadi kalaunya mungkin sehari itu 2 kali penyiraman teman-teman, setelah dilakukan pengobatan menggunakan fungisida ini teman-teman, kurangi penyiraman adenimnya mungkin 1 kali sehari atau 2 hari sekali. Kenapa seperti itu? Karena sudah dilakukan pruning ya teman-teman, jadi harus dikurangi secara penyiraman atau frekuensi air yang masuk. Kemudian setelah 2 minggu teman-teman bisa melakukan pembilasan fungisida yang menempel di batang atau cabang adenim ini, sehingga bisa mengetahui keberhasilan daripada pengobatan ini menggunakan fungisida. Dan bila mana ada jamur yang masih menempel atau kurang bersih dalam penggosokan, itu teman-teman bisa mengulangi pembersihan cabang atau batang yang terkena jamur tadi dengan proses yang sama, dengan perlakuan yang sama ya teman-teman, dilakukan penggosokan ulang. Oke, mungkin gitu aja video konten saya terkait mengatasi adenim yang terkena jamur. Semoga bermanfaat dan menginspirasi teman-teman semua dalam merawat adenimnya sehingga tampil prima. Oke, saya Hadi, mohon undur diri. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.